warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi di kita podcast SMP, santai, menyenangkan, tapi pasti Dharma Karya UT. Yeay. Kita lagi kedatangan kakak-kakak OSIS SMP Dharma Karya UT nih. Tepuk tangan semuanya yuk. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak OSIS ini. Kita punya tema ya. Tema kita adalah yang muda, yang berprestasi. Lagi ngehits banget nih temanya. Bahkan sekarang menteri-menteri kita itu lagi banyak yang anak-anak mudanya ya. Kayak Pak Sandiaga Uno ya. Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata masih muda. Pak Erick Thohir Menteri BUMN masih muda. Bahkan Menteri Pendidikan kita nih, Mas Menteri Nadiem Makarim juga masih muda. Nah makanya kita mengundang kakak-kakak OSIS ke sini. Nah, benar banget yang dikatakan oleh Kang Gufron. Sebelumnya untuk podcast kita pagi hari ini juga kita dipandunya sama yang muda-muda loh, jangan salah. Ada siapa namanya? Ada Pak Gufron. Pak Gufron juga biasanya dipanggilnya Mas Gufron ya, atau Mr. G. Ada Budian. Kalau Pak Gufron sama Budian tuh muda banget. Kita ya angkatan 17-18 tahun plus banget ya. Makanya ada lagi nih mungkin bahasa lainnya adalah yang lebih ngehits dari kita, yang lebih tahu banget dan mengalami secara langsung mengenai yang berkaitan dengan tema kita tadi ya. Apa tadi? Yang muda yang berprestasi. Yang muda yang berprestasi. Ini cocok banget. Saya yakin untuk semua siswa-siswi SMPDK itu prestasinya udah banyak, baik di pendidikan atau akademik ya, dan di non akademik. Untuk hari ini jatahnya dulu ya. Nanti insya Allah semuanya punya porsinya atau kebagian lah ya, bisa kita undang juga di podcast kita. Untuk hari ini yang mewakili para netizen SMPDK ya. Ada tadi Kak Alea, ada Kak Bigel, dan ada Kak Raffi. Mungkin gimana Kak Gufron? Ada yang langsung aja kita bisa ngobrol-ngobrol ya sama biar kita mereka. lebih kenal lagi, biar mereka mengenalkan diri. Silakan perkenalkan dirinya masing-masing. Kemudian kegiatannya akhir-akhir ini lagi sibuknya apa aja? Bisa dari Kak Raffi, silakan. Silakan Kak. Halo semua, nama saya Raffi Kusuma Purwanto, biasa dipanggil Raffi, dari kelas 81. Kelas 81. Lagi sibuk apa nih Kak? Ya, kegiatan saya ya belajar, sekolah, ngurus OSIS. Ngurusin OSIS. Emang Kak Raffi ini jadi OSIS? apa sih? Iya betul. Kak Raffi di OSIS sebagai apa ya? Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai ketua OSIS. Wow, luar biasa. Oke, lanjut. Kak Bigel. Hai guys, aku Kak Abi, bisa dipanggil Kak Abi aja ya. Aku dari kelas 82. Kelas 82. Kalau Kak Bigel OSIS juga ya, sama ya. Kalau di OSIS boleh tahu jadi apa? Aku Jabatannya? jadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Belajar ini ya. Iya. Mengetik, notulen, kemudian banyak banget ya. Kalau di sekretaris juga banyak. Kemudian selain di OSIS, selain belajar juga pastinya ya, sekolah online, offline juga, ada kegiatan lain nggak yang kamu lakukan? Aku coach maybe les Taekwondo ya, and sama solo vokal. Oh, solo vokal juga. Jago nyanyi ya? Jago nyanyi ya. Nanti kapan-kapan. Oh iya, kita juga udah update juga di YouTube-nya SMPDK. Ada, kalau mau tahu suaranya Kak Bigel sebagus apa, ada. Jangan lupa di subscribe ya. Betul. Kemudian ada yang terakhir nih, yang paling cantik, tapi semuanya juga cantik ya. Saya, Bigel, Alea cantik semua. Tapi Juga cantik enggak ya? Oke, Kak Alea, namanya susah banget soalnya. Boleh perkenalkan dirinya? Siap. Hello everyone, aku Sofia Alea. Aku dari kelas 82, biasa dipanggil Alea or Lea. Oke. Menjabat sebagai apa Kak Lea? Saya di OSIS kebetulan menjabat sebagai Wakil Wakil OSIS. ketua. Kalian lagi sibuk apa nih? Saya belakangan ini paling sibuk sekolah, terutama sekolahnya
online offline. Wow, luar biasa ya. Terus ngerjain tugas-tugas yang menurut saya agak banyak Agak tugasnya. banyak, ya. Oke, betul. Terus paling sibuk di OSIS aja, kebetulan OSIS bakalan lagi ngadain kelas meeting. Oh iya betul. Hari ini Hari hari terakhir terakhir ya. ya kelas meeting. Jadi makasih banget juga atas waktu yang sudah mau diluangkan ya. Betul. Karena kesibukan menyelesaikan tugas ini ya pas meeting hari ini ya. Oke. Baik. Nah, karena kalian ini kan selain OSIS ya kan, dulu juga selain OSIS kalian juga pasti kayak tadi dibilang kesibukannya belajar, ngerjain tugas-tugas. Tapi Budian sama Pak Gufran pengen tahu nih, gimana sih cara kalian membagi waktu? Ya nggak? Membagi waktu. Ini kan sibuk banget ya. Kalau waktu itu nggak bisa kita atur. Ya. Tapi kita bisa memanage. Walaupun arti kata memanage itu juga mengatur ya. Tapi artinya bukan yang kayak, ayo diatur. Kita sendiri yang hari ini ngapain, memplanning, memprogramkan. Nah, kira-kira kalau dari kalian bertiga, dari Raffi dulu nih, dari Kak Raffi, cara mengatur atau memanage waktu ala Raffi Kusuma. Ya, nanti ada ala Abigail, ala Alea. Mungkin Pak Gufran juga kita bisa menambahkan nanti ya menurut kita. Kalau Raffi gimana caranya? Saya sih udah membuat jadwal, jadi jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Jadi semua itu udah teratur. Diatur gitu ya. Jadi ada prioritasnya harus ngapain hari ini. Oke, time management ya. Jadi Raffi memprioritaskan terlebih dahulu yang harus dikerjakan Yang didahulukan. utama ya, yang utama mana, kemudian bisa agak nanti mana. Nah betul banget, itu udah bagus lah ya Kak Raffi ya. Jadi ada yang namanya priority, jadi maksudnya prioritas gitu. Kayak misalnya besok kamu ulangan, ya sedangkan besok ada kegiatan OSIS, itu kan juga harus di manage ya. Betul. Mana sih yang paling penting atau masih bisa nanti dulu sebentar. Nah, oke. Kemudian sekarang kalau dari Kak Abigail gimana? Ini sama sih, aku suka juga bikin jadwal. Aku juga suka bikin jadwal, biasanya aku taruh di note, tadi hal yang udah aku lakukan. Misalnya jam segini aku udah ada les taekwondo, jadi aku nggak bisa ikut kegiatan ini. Aku nggak bisa ikut jam meeting kadang-kadang, tapi I try to manage dia bisa ikut, dan caranya aku checklist. Oh, di checklist ya. Oke, ya. Bagus. Jadi kita jadi tahu ya, mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum kita lakukan. Bagus. Jadi nggak lupa ya. Jadi nggak akan lupa. Nah, itu bisa ditiru juga atau dicontoh ya sama kalian. Bikin note di HP atau kalau kalian lebih suka nulis ya nggak apa-apa, tempel checklist. Oh ini sudah, ini belum. Jadi kalian nggak akan lupa. Nah sekarang kalau Kak Alea sendiri gimana? Kalau saya kebetulan tipe yang termasuk juga bisa atur waktu. Jadi bisa jujur banget ya guys. Kadang-kadang sampai misalkan saya udah bikin planning kayak jadwal gitu, dan biasanya saya nulis nih. Tapi kayak pekerjaan itu kadang-kadang nggak saya lakuin gitu, karena mungkin saya sibuk main HP atau apa gitu. Malah kadang-kadang saya sampai dimarahin mama. Jadi menurut saya tuh bukan tipe yang bisa ngatur waktu. Masih belajar ya. Belajar. Tapi walaupun kamu nggak bisa, seenggaknya kita juga pengen tahu. Kan berarti hebat banget dong. Kamu tuh ikut OSIS, ya kan? Kamu harus belajar juga. Dan kalau kita lihat secara umum ya, Alia ini masih bisa lah sebetulnya untuk bisa menyeimbangkan keduanya. Gitu loh. Itu dengan cara kayak gimana? Apakah dengan cara dimarah-marahin mama terus? Ada kesadaran kan dari kamu untuk bisa melis itu prioritas kayak gitu, mana yang udah, mana yang belum. Itu kamu lakuin juga nggak? Tapi walaupun kadang-kadang kamu lupa gitu. Iya, kalau itu saya lakuin terutama waktu banyak tugas. Mungkin tugas saya kebetulan numpuk karena OSIS ya. Saya bikin schedule-nya. Jadi hari Senin misalkan saya mengerjakan tugas TIK dan SBK. Nanti yang saya usahakan saya selalu mengerjakan 2 tugas itu gitu. Hari Selasanya misalkan saya bahasa Inggris sama English Plus. Saya harus melakukan tugas itu gitu. Lalu untuk
kalau misalkan pembagian waktu antara belajar dan OSIS, saya kalau lagi belajar saya berusaha untuk gak memikirkan OSIS, dalam artian saya fokus dalam pelajaran. Tapi kalau lagi OSIS biasanya kan kita have fun. Saya berusaha melupakan pelajaran. Bukan berarti aku gak mau belajar lagi gitu, enggak, tapi memfokuskan diri kepada kegiatan OSIS. Oke. Bagus banget Mantep. ya. Mantep banget ini. Mantep banget ini. Mungkin Budian sama Gufran juga harus banyak belajar ya. Sama-sama belajar. Nah, Pak Gufran, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Ya, kalau tentang tentang ini ya, prestasi, Pak. betul sekali. Jadi Prestasinya. teman-teman, apa kakak-kakak OSIS ini sudah berusaha mengatur waktunya dengan berbagai cara, manajemen. Nah, apa efeknya? Efeknya pasti akan ada prestasi yang mereka dapatkan. Betul. Karena mereka itu sudah berusaha untuk menyeimbangkan atau melakukan apa yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kita mau tahu nih apa sih prestasi-prestasi yang sudah didapat oleh Kak Raffi, Kak Abi, dan Kak Alea. Nah, iya, saya tambahkan sedikit ya Pak Gufran. Prestasi ini kan macam-macam ya. Ada prestasi akademik, ya nggak Pak? Betul. Nah, mungkin anak-anak atau kalian nih, kakak-kakak OSIS sudah tahu ya, ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Nah, kalau prestasi akademik, kalau di SMP mah kita juga tahu ya, kira-kira, tapi nanti dijelasin juga ya, apa aja yang udah kalian raih. Tapi mungkin Budian juga pengen tahu nih, sebelum kalian jadi OSIS nih dulu, di SD ada nggak prestasi yang pernah kalian raih? Yang diingat aja, nggak apa-apa. Apa? Kalau Raffi gimana dari Kak Raffi? Dulu, Pernah ikut lomba apa mungkin atau gimana? dulu pas di SD saya pernah juara 1 cerdas cermat matematika Woi, antar kelas. cerdas, cermat, matematika. Tepuk tangan dong. Keren banget. Luar biasa. Kemarin ini yang paling dekat apa nih Kak? Alhamdulillah kemarin sempat juara umum pertama. Oh iya, Juara umum umum. pertama ya. SMP ya, di SMP ya. kan kemarin ya. Kelas Kelas 7 7 ya. ke kelas 8 ya. Wah, luar Wah, hebat itu. biasa. Jadi, Tangan dulu. iya tepuk tangan dulu. Kalau juara umum tuh kayak gimana Pak Gufran? Juara umum itu berarti ini Raffi adalah Dari semester peringkat 1 dari kelas 7 seluruh Kelas siswa 7. kelas 7 ya. 71, 71, 72 semuanya Dia yang paling tinggi tinggi nilainya. nilainya Kak Raffi. Wah, hebat banget ya. Padahal Kak Raffi ini ketua OSIS, bisa membagi waktunya luar biasa sekali. Oke, Kemudian dari Kak Bigel, Kak Abi. Kak. Kalau dulu yang aku ingat, aku pernah ikut lomba renang, lomba renang. juara 2. Ini hebat juga itu. Karena nggak semua orang bisa renang loh. Lomba renang juara 2. Luar biasa. Tingkat apa tuh Kak Bigel? Kenapa? Kalau boleh tahu. RT. Aku lupa. Tapi lupa. pernah. Oke, itu prestasi juga ya. Tuh. Jadi kalian harus seenggaknya kalian harus ingat lah. Kalian harus bukannya kita bersombong ria ya, tapi kan. jadi kita tahu kemajuan kita. Tuh. Dulu aku pernah lomba ini aku juara, lomba ini aku juara. Itu kamu jadi tahu mana yang harus kamu tingkatkan terus atau sekedar Bu kayaknya nggak di situ deh bakatku. Nah jadi kamu tahu kayak tadi kan Abigail udah di list ya. Kalau tadi kan memanage waktu, tapi kalau prestasi juga penting ya untuk kita catat. Karena apalagi kalau ada sertifikatnya, Betul. itu bisa banget nanti untuk kalian melanjutkan studi. Misalnya kalau nggak di SMA ya kuliah, siapa tahu ada yang membutuhkan. Kayak ikut OSIS sekarang ini, itu juga bisa loh sertifikatnya nanti untuk masuk ke yang SMA OSISnya negeri ya. SMA negeri dan kuliah. Kuliah itu juga bisa Pak. Ini juga Kak Raffi ini tadi ya nambahin sedikit ya. Juara umum pertama berarti Kak Raffi dapat beasiswa teman-teman. Oh iya, dari dapat sekolah beasiswa. karena peringkat juara umum 1 dapat free SPP selama 6 bulan luar biasa. Nah, ini udah mau PAS lagi ya, mudah-mudahan prestasinya bisa dipertahankan atau mungkin Kak Abigail sama Kak Sofi bisa nyalip ya. Bersaing secara sehat untuk yang bagus tuh nggak masalah. nggak masalah. Sportif. Ya. Betul. Ya. Nah, yang terakhir coba Oh iya. Kak Alea. Alea belum nih. Alea. Kalau saya sendiri di SD dulu saya pernah ikut organisasi pasukan inti. Pasukan inti itu apa pramuka ya? Iya, pramuka. Dulu kalau nggak salah bareng sama kru kita nih. Iya. Yang nggak kelihatan ya. Halo Mita. Mita juga ikut ya dulu ya sama. Iya, aku dulu ikut
diwakili sama Alia, kegiatannya kayak gimana? Jadi kegiatannya ini kita itu pramuka khusus di SD kita. Kalau misalkan ada lomba pramuka antar sekolah, biasanya anak pasukan inti yang Kiri. Kalian SD-nya di mana nih, Mita sama Alia dulu? SD Dharma Karya. Oh, di Dharma Karya. Weh, halo Dede Dharma Karya. Mungkin ada yang nonton ya? Iya. Baik. Kemudian kalau kalian selama ini udah bisa atau ada ya yang sudah bisa nih mengatur waktu supaya kegiatan berjalan secara seimbang kan? Kalau Alia tadi bilangnya masih kesulitan, tapi udah bagus ya kita lihat. Kamu, iya, kamu bisa OSIS, kamu bisa belajar yang bidang akademiknya juga nggak begitu ketinggalan lah ya. Kalau ada satu dua yang harus diperbaiki nggak masalah. Iya. Jadi semua hal itu memang harus dibiasakan gitu loh. Jadi nggak ada orang tiba-tiba bisa mengatur waktu dengan baik. Itu dimulai stepnya dari nol. Dan kalian ya di proses itu. Dan mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton maupun teman-teman yang ada di belakang kamera nih, halo dulu dong. Banyak ada banyak teman-teman OSIS kita juga ya yang mendukung acara ini juga under proses. Bahkan mungkin Budian sama Pak Gufron juga sedang berproses. Jadi nggak ada memang manusia yang sempurna, tapi kita berusaha melakukan yang terbaik gitu. Oke, secara garis besar sebenarnya saya juga dulu sama ya kayak teman-teman di sini ya. Dulu saya juga memanage waktu saya, jadi bukan waktu yang memanage saya, tapi saya yang memanage waktu itu. Gimana caranya biar waktu itu tidak terbuang dengan percuma ya. Jadi bahkan sekarang saya di sini itu jadi guru SMP Dharma Karya UT ini juga karena usaha saya untuk memanage waktu. Sebelum saya di SMP Dharma Karya UT ini, saya masih ke banyak sekolah ya. Jadi sekolah yang saya ajar itu bukan beberapa cuma beberapa. Nah itu belum memanage itu di sini. Betul sekali. Saya manage secara baik gitu sehingga semuanya tidak ada yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, kalian tuh beruntung banget sebenarnya di sini sebagai siswa dan siswi. Mungkin ada yang nonton dari SMP Dharma Karya, ada yang dari SD Dharma Karya, mungkin ada yang SMA Dharma Karya UT. Semangat terus belajarnya, jangan sampai kalian lelah karena belajar. Kerjaannya belajar mulu, tidak seperti itu ya. Jadi buktinya di sini ada kakak-kakak kita yang juga belajar seperti kalian, tapi punya prestasi-prestasi plus. Karena apa? Karena mereka bisa manage waktunya dengan baik. Jadi kunci dari tema kita kali ini, yang muda yang berprestasi itu adalah gimana kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik. Seperti itu, Miss Dian? Ya, betul banget ya. Terima kasih banyak juga ya Pak Gufran atas sharingnya. Jadi itu juga bisa kita petik loh ya, kita ambil, kita rangkum mana yang baik. Kalau yang kurang-kurang ya nggak usah kita ikutin ya kan. Yang baik-baik tadi dari obrolan kita, kalau memang bisa kita jadikan contoh ya why not kan. Ya manusia itu saling belajar, namanya juga manusia kan, sering dengar ya kayak gitu, namanya juga manusia. Tapi kalau ada negatif pasti ada positif. Kalau dari saya sendiri ya karena saya juga guru ya, sama kayak Bang Gufron pasti pengalamannya, tapi ya kalau secara mengajar pasti sama gitu. Tapi kalau dari cara memanage waktu sendiri, kebetulan pas masuk ke SMPDK awalnya juga sama kayak Pak Gufron, cuma bedanya Pak Gufron di SMP dan di sekolah luar, sedangkan Budian itu dalam 1 minggu waktu itu ya di SMP dan di SMA ya Pak Gufron. Mungkin Pak Gufron juga tahu, 1 minggu itu ada 2 hari saya harus di SMA dan harus bisa memanage waktu. Kalian kalau dulu pas tahun 2016 kelasnya itu ada kurang lebih 10. Dalam 2 hari itu saya harus masuk 10 kelas, dibantu juga dengan guru lain di SMA. Memang kalau BK kan waktunya nggak 2 jam gitu ya. Jadi hanya 1 jam pun kalau di SMA 45 menit gitu. Tapi coba kalian bayangkan mengatur waktu 2 hari untuk 10 kelas, belum yang minta bimbingan secara pribadi, itu di luar jam sekolah. Karena kalau guru BK memang harus komitmennya, belum
Belum lagi yang di SMP ya. Di SMP ada 3 hari kelasnya kurang lebih sama lah ya. Sama. Saya lupa berapa kelas, 9 atau 10. 10 ya. Sama. Jadi dalam 1 minggu 5 hari saya harus masuk 20 kelas. Nah mungkin sama kayak Pak Gufron. Bagaimana cara kita memanage waktu itu. Jadi betul. Mungkin kalau saya dulu yang pertama ya kita buat list, ya kan? Kalau Pak Gufron mungkin sekolah mana aja nih, Ya. jamnya kita atur. Betul. Jadi kalau saya jam ngajar ya pasti dikonsultasikan dengan kurikulum ya, baik SMP atau SMA, gimana caranya supaya tidak bertabrakan gitu. SMP dan SMA itu supaya nggak bertabrakan, makanya 2 hari di SMP, 3 hari di SMP, 2 hari di SMA. Kemudian lagi prioritas itu tadi, di SMA itu 2 hari, misalnya saya lupa harinya apa aja ya, jadi hari Senin atau Selasa itu, Senin dan Selasa. Senin kelas mana aja nih, jamnya buat, ya kan, itu di manage, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian, supaya tidak bertabrakan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Kemudian setelah itu, setelah kita belajar untuk itu tadi ya, ditulis, di manage dari yang utama sampai yang kira-kira mana yang bisa di agak nanti ya, prioritas. Setelah itu kita juga harus memberikan waktu untuk diri kita. Kayak tadi kan mereka belajar terus ya, tapi ada juga waktu untuk yang non akademik. Itu tadi kayak misalnya ekskul, kamu ikut ekskul, kamu ikut kegiatan-kegiatan yang lain, itu supaya membuat kita lebih rileks. Kalau kita rileks kan Ya. nggak stres gitu. Nah, Oke. kurang lebih sih seperti itu ya, Baik. pengalaman-pengalaman yang bisa kami share. Baik ya. Dan selanjutnya mungkin gimana Pak Gufron bisa Oke, disampaikan? seperti itu untuk hari ini ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa punya kesempatan lagi ngobrol-ngobrol dengan tema yang Lain, berbeda lagi berbeda. ya, dengan mungkin dengan narasumber juga yang Yang berbeda berbeda. lagi. Betul. Tetap pantengin terus ya, jangan lupa di follow @SMPDKUT, DKUT. di subscribe SMP DKUT di YouTube-nya. YouTube-nya juga SMP DKUT official. Official, betul. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Salam sehat, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Terima kasih. Thank you. Thank you. Minum dulu.